dibangun di atas ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Talib bin Habib, yaitu taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah, yaitu kita melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas basirah, yang dengan demikian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam menambah keimanan dan menjauhi yang melemahkannya, istiqamah dalam ibadah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallah wa yakum, melanjutkan pembahasan tentang fadlul Islam, keutamaan Islam. Kita masih pada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan sangat luas sekali tentang ayat ini. Ya. Yang mana beliau hafizahullah taala menjelaskan dan beliau berkata, fadinuna maratibu thalathah, dan agama kita itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-ihsan, al-iman, dan al-islam, sebagaimana yang kita ketahui dari hadis Jibril. Ya. Hadis Jibril, kalau di Arba'in Nawawi berarti hadis yang kedua, dan itu hadis lumayan panjang yang menjelaskan kepada kita tentang agama. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum, bahwasanya dia adalah dia adalah Jibril yang mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Yang pertama adalah al-Islam, yang sekarang kita bahas, yaitu al-istislamu lillahi bittauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pemeluknya dan pelakunya. Kemudian tentang iman, dan kemudian ihsan. Seseorang tidak akan mampu mencapai derajat keimanan kecuali kalau dia seorang muslim. Ibarat tangga, ya, ada 3 tangga, maka tangga yang pertama adalah al-Islam, ya. Kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Ya. Nah, ini merupakan maratibus tsalatsah, ya, 3 tingkatan di dalam Islam. Ratbatul ihsani hiya a'la ratbid din, wa ratbatul iman aqalla minha, wa ratbatul islami aqall, wa laysa wara'al islami illa al-kufr. Yang paling tinggi adalah ihsan, bawahnya iman, bawahnya lagi Islam. Nah, bawahnya lagi apa? Kufur. Tuh. Maka seorang akan mencapai derajat ihsan, bisa mencapai derajat ihsan, haruslah melalui dengan iman. Tidak bisa seorang itu sampai ke derajat ihsan kecuali dengan iman. Ya.
Wa ma huwal Islamul ladzi huwa awwalu radbiddin, dan apakah yang dimaksud dengan Islam yang merupakan tingkatan pertama? An yastaslim, yaitu berserah diri kepada Allah, yantiqu bisyahadatain, diantaranya dengan cara dua kalimat syahadat. Wa yamtathilu ma taqdihi syahadatani min ta'atin wa imtithalillahi fahadha muslim. Nah, setelah melafadzkan dua kalimat syahadat, maka yang diinginkan dari atau konsekuensi daripada syahadatan itu tadi adalah taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu minimal dari seorang muslim. Nah, bagaimana seorang muslim itu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau tidak mau belajar? Ya. Bukankah hal itu wasilah sebagai wasilah bahwasanya dia akan tahu kalau itu adalah apa? Itu adalah perintah Allah dan itu larangan Allah. Maka dengan ilmu yaf'alu sya'airad din adh-dhahirah, melaksanakan ya syiar-syiar Islam secara zahir, salat, zakat, puasa, ya ngaji, azan dan seterusnya. Ma'inayatihi bil Islam, dan juga dibarengi dengan menjaga keislaman dia. Nah, justru itu dengan belajar kemudian juga menjaga amalan-amalan secara zahir, itulah yang disebut dengan apa? Merawat Islam. Ya. Wa fahimahu lahu wa tahaqqaqal qalbi bihadzal din, dan memahami ya, dan juga mewujudkan apa-apa yang telah diajarkan di dalam agama Islam, bi'aqaidihi yantaqilu ya min radbatil Islam ilal iman. Nah, dengan akidah itulah tadi dan dengan amalan-amalan zahir yang tadi, yang awalnya Islam naik menjadi iman. Kemudian juga memperbagus dan memperbaiki dari keimanan itu, maka dia sampai kepada derajat ihsan. Dan seperti itulah yang dimaksud dengan Islam, iman dan ihsan. Makanya beliau mengatakan fal muslim huwa alladhi jaa bi a'malil islam adh-dhahirah wa 'indahu syai'un minal islam yusahhih islamahu. Yang namanya muslim itu adalah datang dengan mengamalkan amalan-amalan secara zahir di dalam Islam, yang apabila dibarengi dengan keimanan itu, maka dia akan menjadi naik keimanan tersebut dan keislamannya menjadi baik. Ya. Li'anna al-a'mal adh-dhahirah biduni syai'in minal iman yusahha hadzal Islam la tuqbal. Apabila sebuah amalan yang zahir tersebut itu tidak dilandasi dengan keimanan, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh hafizahullah taala mengatakan thumma a'la min dzalika ratbatul ihsan, yaitu derajat ihsan. Ya. Wa hiya a'la ratbid din fa idza tasawwarta hadhihi ala dha'il mithali alladhi dzukira ta'ala min khilali hadzal mithal anna kulla muhsinin mu'minun muslim. Ya. Jadi kan dibuat sebuah tangga kerucut begitu ya. Atau yang tajamnya di bawah, kemudian tumpulnya di atas. Yang tajamnya itu Islam, kemudian di tengahnya adalah iman, kemudian di atasnya adalah ihsan. Ya. Nah, maka kalau kita menggambarkan ini, kata beliau, seperti halnya yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya orang kalau sudah di atas kan berarti bawahnya sudah terlalui. Berarti kalau orang sudah sampai ke atas itu yang disebut dengan ihsan atau orangnya muhsin, berarti dia mukmin dan muslim. Kenapa demikian? Karena tidak semua muslim itu mukmin. Makanya
negara kita itu terkenal dengan apa? Istilah apa? Islam KTP. Dan adapun setiap mukmin itu adalah muslim. Begitu juga dengan muhsin. Kalau sudah muhsin maka dia mukmin dan muslim. Ya. Nah. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan wal ihsanu lahu ruknun wahidun, dan ihsan itu mempunyai rukun. Tapi rukunnya cuman satu, yaitu apa? Ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan. Ya. Di sini memakai kata ka'anna. Ya, ka'anna itu menandakan seakan-akan, ya, maknanya adalah seakan-akan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan berarti hakiki apa enggak? Kenapa demikian? Karena kita akan melihat Allah secara hakiki nanti di surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan bisa melihat wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa in lam takun tarahu, dan apabila kalian tidak bisa melihatnya, dan itu pasti, ya, fa innahu yaraka, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, inilah yang disebut dengan ihsan. Ya. Idzan al-islamu huwal istislamu lillahi wal inqiyadu li amrihi wa huwa yashmulu ad-din kullahu 'inda ifradil islam wa itlaqihi wa yakunu mukhtassan bi a'malil islam adh-dhahirah 'inda dhimmihi lil iman wa qaranahu ma'ahu fi an-nass al-wahid. Nah, inilah yang disebut dengan Islam, yaitu apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, meminta pertolongan kepada Allah dengan ketaatan, dan menjauhi, ya, kesyirikan dan para pelakunya. Nah, ini adalah makna Islam yang sahih. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan babu fadlil Islam, bab tentang keutamaan Islam. Wa qaulullahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah menyempurnakan agama. Agama apa? Islam. Ya. Jadi agama kita ini sudah apa? Sempurna. Siapa yang mengatakan bahwasanya Islam ini sudah sempurna? Allah. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menurunkan agama ini dan mengutus seorang Rasul namanya Muhammad SAW yang membawa agama Islam. Wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hadhil ayatu 'azimatun jiddan fi bayani qimati hadzal din wa makanatihi min jihah wa bayani tamamihi wa kamalihi min jihatin ukhra wa annahu la naqasa fihi. Bahwasanya apa? Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung sekali. Ya, sangat agung sekali. Yang menjelaskan tentang, ya, bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna dan sangat sempurna sekali, dan derajatnya betul-betul tinggi di hadapan seluruh agama yang ada. Wa annahu la naqasa fihi, dan sesungguhnya di dalam agama Islam ini tidak ada yang kurang sama sekali. Kalau kita menganggap bahwasanya di dalam Islam itu ada kekurangan, ketahuilah bahwasanya kita belum belajar. Maka kita harus belajar. Pelajari tafsir-tafsir Al-Quran, ulumul Quran, pelajari hadis bersama syarahnya dan
pengamalannya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Yang dengan demikian insyaallah taala kita akan mengetahui akan kesempurnaan Islam. Ya. Dinul Islami dinun tamun kamilun la naqasa fihi. Bahwasanya agama Islam ini sudah lengkap dan sudah sempurna dan tidak ada yang yang kekurangan di dalamnya. Ya. Qauluhu, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, lianna syara'i'ad din wa awamirahu ja'at taba'an. Jadi yang namanya syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya itu datang itu tidak dalam satu waktu, tetapi tatanazzalu bitadrij, akan tetapi dia datang secara berangsur-angsur. Yang kita ketahui, Nabi SAW berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Setelah 10 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala men-Isra dan Mi'rajkan beliau. Nah, ketika beliau Isra dan Mi'raj itu syariat apa yang beliau dapati? Salat. Dan itu setelah berapa tahun? 10 tahun. Ya. Kemudian 3 tahun lamanya beliau berdakwah di Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, kemudian datanglah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun temurun. Makanya kadang syariat Allah itu datang pada setelah ini. Ya. Kadang lama itu, makanya di dalam hadis disebutkan badu'ul wahyi, permulaan wahyu. Nabi SAW itu kadang beliau sedih. Sedihnya kenapa? Karena beliau itu belum turun wahyu kepada beliau, sementara beliau membutuhkan jawaban. Ya. Makanya kata para ulama bahwasanya syariat Islam ini datang dengan tadarruj. Sebagaimana Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan juga dengan berangsur-angsur. Ya. Nah, kemudian setelah itu sempurnalah Islam. Ya. Ja'at faraidul Islam wa wajibatihi wahidan talaw al-akhar wa ahyanan yakunu baina faridatin wa faridatin laisa syahrun wala syahrain rubbama sanah aw sanatain. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah syariat dan menjelaskan tentang syariat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang lama, enggak cukup sebulan 2 bulan, kadang setahun 2 tahun. Yang demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang sedih seperti itu. Ya. Makanya al-yawma akmaltu lakum dinakum lam yanzil ba'daha halalan wala haraman wa tuwfiya ba'daha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqarabati 80 yauman. Makanya ketika ayat ini datang, ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 80 hari beliau wafat. Setelah 80 hari beliau wafat. Nah, antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanzil ya, ba'da halalan wala haram. Tidak turun setelahnya perkara-perkara apa-apa yang dihalalkan dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syariat Islam sudah sempurna. Ya. Wa hadhil ayatu al-wajibu ala kulli muslimin an yashtadda farhahu biha wa an tu'azzima fi qalbihi li'annaha ayatun tukhbiruka wa tadulluka anna ad-din alladhi akramaka Allahu bihi dinun kamil. Dengan ayat inilah kita harus betul-betul bahagia, senang. Kenapa demikian? Karena dengan agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mulia. Ya, menjadikan kita mulia. Lam yamut alaihi salatu wassalam hatta anzalallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi surah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turunlah ayat ini. Ya.
Oleh karenanya ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan hadhihi akbaru ni'amillah, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar. Ala hadhil ummati haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim. Maka orang-orang yang memeluk agama ini tidak membutuhkan nabi dan tidak membutuhkan agama lain. Semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah lengkap. Ya. La naqasa fihi kamilun fi aqaidihi. Nah, di antara bukti bahwasanya Islam itu sudah lengkap adalah sempurna di dalam masalah akidah. Ya. Makanya seorang ulama mengatakan, ya, mengomentari sebuah hadis yang ini merupakan cerita bahwasanya seorang berkata kepada salah seorang sahabat, ya, kalau tidak salah Salman Al-Farisi kalau tidak salah, ya, qad yu'allimukum nabiyyukum hatta ata al-khira'ah atau kama qala Nabi SAW, ya, bahwasanya Nabi SAW itu telah menjelaskan kepada kalian semuanya hatta al-khira'ah, sampai kita buang air kecil pun juga dijelaskan. Nah, pertanyaannya, apa iya ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita tentang adab buang air kecil atau buang air besar, masalah akidah nggak dijelaskan oleh Rasulullah? Tidak mungkin. Dan bahkan itu merupakan, ya, dakwah pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Dan seluruh Nabi dan Rasul itu semuanya apa dakwahnya adalah tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian terdapat sebuah cerita yang sangat menarik tentang ayat ini, yang nanti kita akan mengetahui, ya, umat manakah yang sering membuat perayaan, ya, membuat perayaan. Walihada jaa fi sahihain, ya. Nah, ini riwayatnya dari Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Abdul Al-Bassam, la hajata fi takhrijihi, tidak ada kebutuhan untuk mentakhrij lagi masalah apa dari Al-Bukhari dan Muslim. Ya. An Tariq ibn Shihab, dari Tariq bin Shihab, qal jaa rajulun minal yahudi ila Umar, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ya amiral mu'minin. Masya Allah. Padahal dia seorang Yahudi, tapi memanggil Umar bin Khattab dengan amiral mu'minin, bukan nama aslinya. Ya. Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law 'alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin, ya, kalian semuanya itu membaca sebuah ayat di dalam kitab kalian, yaitu Al-Quran. Apabila ayat ini turun kepada kami, maka kami akan menjadikan pada hari itu sebuah perayaan. Ya. Makanya orang-orang Yahudi itu apabila turun kepada mereka itu, ya, tentang mereka sebuah ayat itu, mereka itu menjadikannya apa? Perayaan, hari raya. Ya. Qala wa ayyu ayatin hiya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka mengetahui, ya, qimat hadhil ayat. Mereka mengetahui sekali bagaimana, ya, tentang keistimewaan daripada ayat ini. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, wa ayyu ayatin hiya, ayat apa itu? Kemudian dia mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Masya Allah. Ini Yahudi para jamaah rahimakumullah, mengetahui akan, ya, keistimewaan daripada ayat ini dan mengetahui tentang bagaimana istimewanya ayat ini.
Ya, sehingga kalau ayat ini turun kepada mereka, mereka akan menjadikannya hari itu sebagai hari raya dan dijadikan perayaan. Ya, kemudian faqala Umar wallahi innani la a'lamul yawma alladhi nazalat fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'at allati nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ashiyata Arafah fi yaumil Jumu'ah. Masyaallah. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada hari Sayyidul Ayyam, tuannya hari, yaitu apa? Hari Jumat. Alhamdulillah kita sekarang pada hari Jumat, ya, menjelang Sabtu. Kemudian Asyiyah, yaitu waktu sore, bertepatan dengan hari Arafah. Masya Allah, tiga waktu ini afdol semua. Hari Jumat, sore hari, yang mana sore hari itu mulai dari setelah sholat asar sampai maghrib itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa atau waktu diijabahinya doa. Kemudian pada hari Arafah atau di tempat Arafah, Masya Allah, Arafah itu para jamaah sekalian itu adalah tempat dikabulkannya doa, ya. Tidak banyak dan tidak luas itu Arafah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengundang kita untuk bisa berhaji nanti dan mengetahui Arafah tersebut. Ya. Dan itu merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan bagi siapa saja yang berdoa. Tentu saja dengan khusyuk, ya, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ini pada tiga tempat ini, tiga waktu dan tempat. Masya Allah, berarti sangat istimewa sekali ayat ini. Dan dengan ayat inilah kita berbangga di atas seluruh agama yang ada, ya, di atas seluruh agama yang ada. Makanya apa? Min a'zami fadailil Islam annahu dinun kamil la naqasa fihi biwajhin minal wujuh. Makanya agama Islam ini sudah sangat sempurna. Wa idza arafta anna dinal islami kamilun la naqasa fihi biwajhin minal wujuh fa 'alaika an ta'rifa anna kulla bid'atin fahiya dhalalah. Nah, kalau demikian, kalau kita sudah tahu bahwasanya, sudah tahu, memahami, meyakini dan menjalankan bahwasanya agama yang kita pegang sekarang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kita di dalam Islam ini, ya, maka kita harus tahu, ya, apa itu lawan dari kamil, lawan daripada sempurna, yaitu bid'ah. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam riwayat Muslim hadis nomor 867, beliau SAW mengatakan, amma ba'du, ya, fa inna astaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau setiap beliau akan khutbah selalu memakai ini, selalu dengan khutbah ini. Makanya di Indonesia itu untuk menandai kalau dia Wahabi itu gampang banget. Apa? Memakai hadis ini. Innal hamdalillah. Oh, Wahabi, ayo keluar dari masjid, nggak usah ngaji. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, tapi ketika ditanya Wahabi itu apa, nggak tahu juga. Dan itu pernah saya lakukan juga terhadap seorang. Wahabi itu apa toh Mas? Gitu. Tolong jelaskan pada saya. Ya nggak tahu. Pokoknya Wahabi itu yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, salah ente. Wahabi itu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itu sudah ratusan tahun sebelum adanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dia manhajnya adalah Khawarij yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin apabila mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini baru Mas, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa ya sampean sudah pernah membaca kitabnya Syekh Muhammad? Belum. Kalau itu ini kitab dari saya, silakan baca. Ya, akhirnya
bertobat. Alhamdulillah, seperti itu. Iya. Yang mengatakan seluruh bid'ah itu dhalalah siapa? Rasulullah. Dan kita sebagai umatnya, kenapa kok telinga kita panas dengan yang namanya bid'ah? Bid'ah sudah jelas kok di sini. Seluruh bid'ah itu dhalalah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bid'ah itu hasanah. Secara bahasa, waktu di kotak di makamkannya presiden pertama Indonesia itu, saya tanya sama seorang itu, bid'ah hasanah itu kan terdapat dua kata, pertama bid'ah, kedua hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah baik. Cara menyatukan dua ini tuh gimana? Metodenya tolong saya beritahu. Apa ada ya sesat tapi baik? Itu gimana metodenya? Tolong saya kasihkan dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Ada enggak itu? Secara bahasa, bid'ah hasanah itu enggak ada. Ya, makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Nah, nanti para jamaah sekalian, para ahli bid'ah itu orang-orang yang membuat bid'ah, kemudian mendakwahkan bid'ahnya, berbangga dengan bid'ahnya, nanti di akhirat lawannya siapa? Rasulullah. Ini kata Imam Malik. Apa kata beliau? Man ibtada'a, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, ya, ya roha hasanatan, kemudian dia menganggap bid'ah itu adalah baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, dia telah menuduh Rasulullah SAW itu mengkhianati syariat. Berat sekali para jamaah, berat sekali. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bid'ah itu menghancurkan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Makanya agama Islam ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmakan bahwasanya agama Islam ini sudah lengkap, tapi dibantah oleh ahli bid'ah, belum, masih ada ini berbagai macam bid'ah. Dan antum tahukah jeluntrungnya bid'ah itu di apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Antum buktikan aja. Dan itu ujung-ujungnya duit. Harus ngeluarin sekian. Kalau enggak nanti dikucilkan. Seperti itu. Nah, seperti itulah para jamaah rahimakumullah, bahayanya bid'ah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ingat bahwasanya agama Islam ini agamanya Allah. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Pada waktu itu perkara-perkara yang bukan merupakan agama sampai yaumul qiyamah pun juga bukan perkara agama. Makanya ketika seorang itu mengatakan, wahai kaum, lakukanlah ini dan itu, antum tanya, dalilnya mana? Mana? Kalau marah, nggak usah dalil, nggak usah gini. Oh, berarti kalau gitu silahkan nanti di akhirat ente berhadapan dengan Rasulullah. Ya, berhadapan dengan Rasulullah. Kalau sekiranya dia beragama tanpa dalil, kenapa dia sholat? Bukankah dia sholat itu juga berdasarkan dalil? Bukankah dia bersyahadat juga berdasarkan dalil? Bukankah dia itu berzakat juga berdasarkan dalil? Kalau begitu kenapa ketika ditanya mana dalilnya kok marah? Kan agama Islam ini haruslah dengan qala Allah qala Rasul. Ya, qala Allah qala Rasul. Oleh karenanya fi hadhil ayati thalathu fadail, maka di dalam ayat ini terdapat 3 keutamaan. Al-fadilatul ula annahu dinun kamilun la naqasa fihi.
bahwasanya agama Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna, tidak ada sama sekali kekurangan. Apa iya kita akan menentang Allah? Ya, menentang Allah. Ya. Yang kedua, al-fadilatu tsaniyatu anna tamaman ni'mati 'alal 'abdi la takunu illa bihi. Seorang ketika diberi kelebihan dalam harta, kelebihan dalam kesehatan, kelebihan dalam segala sesuatu, tidak akan bisa sempurna kecuali kalau dia itu di atas agama Islam. Al-fadilatu tsalitsatu anna ad-din alladzi radiyahu 'azza wa jalla li'ibadihi, dan agama Islam inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada bada al-musannifu rahimahullahu bihadhil ayati al-'azimati lamma ishtamalat alaihi min bayani fadaili hadzal din wa kamalatihi wa annahu sababun ni'ami was salamati minan naqam. An-ni'amu bi kulli ma tu'nihi hadhil kalimah min ma'na. Jadi oleh karenanya muallif Syekh Muhammad rahimahullahu taala mengawali daripada kitabnya itu dengan ayat ini, menunjukkan bahwasannya beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan agama Islam. Dan seharusnya kita betul-betul menatamassak, berpegang teguh dengan agama Islam, mempelajarinya, memahaminya, mendakwahkan dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agama Islam. Illa wa antum wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati kecuali di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.